sudah belajar ya. Sempat membaca apa? Ini sebagai pengetahuan tambahan saja, ya. Oke. Sebelum lanjut membahas kalau video di berikutnya bukan masalah aktivitas. Nah, ini yang kita paham. Kayak Amit ya. Kita paham seperti apa sih istilah film itu. Oke, sinematografi seperti apa, kemudian video, videografi dan videografer. Itu yang kita bahas hari ini ya. Sekarang jam berapa? 13.55. Oke, kita usahakan selesai. Saya kasih tahu ya. Film ada serangkaian gambar-gambar yang diproyeksikan pada sebuah layar agar tercipta ilusi atau gambar yang Bisa diem. ada yang merasa kurang istilah ini mungkin broadcast atau broadcast. Ada yang mau nambahin mungkin? Broadcast. Oh enggak, ya. Nggak apa kalau saya kamu ditambahin ini boleh loh ya, boleh nggak apa-apa. Oke. Nah, berarti di sini diartikan bahwa ada apa serangkaian gambar ini perlu dipahami. Nah, sekarang kita kan ada gambar itu gambar yang bergerak dan ada gambar yang diam. Bisa membedakan ya? Oke. Perhatikan. Mengapa movie disebut juga film? Kenapa? Karena termasuk gambar bergerak. Ada lagi yang mau nambahin? Bahasa Inggrisnya ya. Kamu mau tulisin boleh? Hah? Javier. Oke, ayo. Evi. Maksudnya masuk Javier, Javier. Siang kakak, pas. Iya. Ya benar, nah kadang itu saya punya teman-teman itu memanggil dia itu kayak kepanjangan gitu. Jadi mereka sukanya manggil saya tuh Din. Saya cepet tuh. Mungkin kayaknya Javier kakak ya. Panggilnya Javier. Enak ya kan? Oke. Ya, coba diperhatikan, baca saja. Ternyata di sini film atau movie itu sebenarnya sebelumnya dikenal dengan istilah motion picture, yaitu gambar gerakan yang identik dengan sinematografi. Oke, lanjut lagi. Hal inilah yang membedakan dengan static picture yang identik dengan fotografi. Apa yang ini? Live motion atau static picture biasanya itu video yang dihasilkan film, yakni pita seluloid yang terdapat terhadap cahaya, cairan kimia untuk kepentingan fotografi atau sinematografi. Kayaknya kalian sudah nggak mengenal ini deh. Saya yang masih mengenal. Ya, kalau dulu ya, lihat KTP foto, sayangnya foto sekarang itu sudah nggak ada. Ya, jadi kita harus beli film dulu. Kemudian di bagian belakang kamera itu kita buka, terus kita pasang. Nah, karena sudah kena cahaya, dia sudah harus klise, surprise. Nah ini nanti baru kita betulkan, kita tutup, baru nanti bisa kita pakai. Ya berupa gulungan ini, seluloid. Jadi dia kepotong-potong sekian, itu apa. Biasanya satu roll, ya tergantung. Ya, roll. Kita yang pingin berapa? Yang isi 60 ya wes, nanti kalau rollnya habis 60. Ada yang 90. Ya. Saya ingat waktu itu Budian menikah. Kang Budian menikah itu tahun 1997. Saya belum. Ya, waktu itu saya ditanya, "Mbak, butuh berapa roll film?" Hah? Satu filmnya berapa? Yang 60, Mbak. Sekarang ngepen mau. Saya undangannya 200, kalau sekalian berarti kan 400. Belum saudara bla 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 berarti sekitar 600 atau 700. 700 bagi yang 36 berarti butuh berapa?
Nah kalau sudah rollnya ini dipakai audio lagi nih, setelah mereka dicuci cetak, setelah dicuci cetak jadilah ini. Nah nanti kita main lari siji-siji, singatin dia. Kayak gitu dulu itu, ya. Ya, dia alami itu. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian sinematografi. Ya. Sinematografi sendiri adalah kata serapan dari bahasa Inggris sinematografi yang berasal dari bahasa Latin kinema, gambar. Ya. Oke. Sinematografi merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar, ya, dan menggabung-gabungkan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide tertentu. Oke. Kita mencoba untuk membahasakan bahasanya yang bisa kalian ngerti. Kalau baca di internet kebanyakan tingkat tinggi ya. Ini bahasanya yang bisa dibaca sama anak SMP. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan di sini? Belum aman ya? Oke. Sekarang pengertian dari sinemanya dulu. Ya. Sinema dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai film untuk membuat hidup. Sering berkembangnya motion picture atau sinema lebih populer dengan kata film. Popularitas film ini akhirnya digeneralisir untuk karya-karya yang biasa dihasilkan oleh kamera video. Padahal antara video dalam film memiliki perbedaan proses dan medium yang digunakan dalam merekam sebuah gambar atau video. Yes. Benar kan? Aman? Ada ya? Lebih fokus ya, sambil baca sendiri ya. Oke, selanjut. Nah, sekarang perbedaan pita video sama pita film. Bapak ini sudah tahu saja. Pita film merupakan pita seluloid yang pembakaran cahaya menghasilkan gambar melalui proses kimia yang dapat memunculkan bentuk-bentuk komik. Iya, Red. Jadi kayak seperti ini tuh belum tentu jadi semua ya. Kadang 36 gitu ya, tadinya 30 pasti. Nah ya, jadi beda dengan yang sekarang. Yes, dengan memori langsung kali dulu langsung bisa. Dulu enggak, masih ada yang nggak jadi. Oke, sedangkan kita video merupakan kita magnetik yang kita terhadap pusat-pusat elektronik yang bukan jadi bentuk. Ya, lanjut. Nah, ya. Saat ini teknologi terus berkembang, demikian juga dengan teknologi sinematografi, sehingga kini dikenal dengan sinematografi digital. Sebenarnya kita punya kamera, kalau ini dia green, ya, posisinya LPG. Depan saya dimakan di sini. Jadi kamera besar, ya, itu harus menggunakan kaset. Belum menggunakan memori, ribet dengan sangat. Jadi dulu dia tuh nyetok kaset sekian, kasetnya kecil, kadang nyetok banyak karena tergantung misalkan ini untuk berapa waktunya ya, harus disiapkan kasetnya lagi dan sebagainya. Apakah setelah kasetnya ini misalkan sudah penuh, sudah terus bisa digunakan? Nggak bisa ya, butuh proses yang namanya capture. Itu memakan waktu, tinggal berapa lama nih kita tadi ngerekamnya. Jadi kalau kamu dulu tuh lebih ribet ya, makanya kenapa tugasnya selesainya di belakang. Nah, jika dahulu film menggunakan pita seluloid, kemudian video dengan kaset video, sekarang sudah beralih pada memori. Gitu ya. Oke. Sekarang pengertian yang ini. Ini ada 44 slide. Ya, saya bikin 44 slide.
membuat frame by frame? Belum. Ya, jadi nanti Pak Iba itu modelnya. Nanti kamu akan diajari step by step beberapa animasi ya. Ada frame by frame, ya. Ada twin, ada masking, ya. Ada banyak. Ya. Nanti dari sekian animasi dasar itu, kalau kamu paham cara kerjanya, maka kamu akan bisa memadukan kalau kita membuat sebuah film. Gitu ya. Dan Pak Iqbal modelnya kalau sudah dijelaskan langsung praktek, suruh nyoba, lalu langsung tes, dia mau nilainya. Modelnya kayak gitu. Ya, makanya pesannya Budia jangan sampai bagus. Ya, oke. Nah sekarang ini bicara dengan frame by frame sebagai contoh nih. Kalau misalkan mata melek, ya lo perhatikan, mata melek, supaya mata ini bisa merem. Berarti ini kan ada pergerakan. Gak mungkin ya, pasti dia meremnya natural pak. Ya, bisa kamu nanti pakai frame by frame. Dulu saya belajarnya itu sama Kak Iba itu diajarin apa itu dulu ngajarin saya frame by frame itu ya mata berkedip. Akhirnya bisa diikat ke yang lainnya. Ya kayak gini aja loh, misalkan ada orang yang memukul, nggak mungkin kan, nggak mungkin ya, supaya halus jadi kelihatan ada, ya kan? Dan ini frame by frame kan? Nanti juga ada, saya ingat biasanya Pak Iqbal itu senang kalau ngajarin ke anak-anak itu biasanya gambar pesawat UFO ya, jadi lintasan ikan kadang juga begitu, kita dibikinkan ikan, dan ikannya kok iso misalkan di situ ada makanan nih, ada ikan nih, itu kelihatannya sederhana, kelihatan sederhana, tapi nanti kalau kamu bisa menerapkan sangat gampang untuk ke proyek-proyek animasi gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan di industri pasti mau ditanya udah belajar apa, ini masih 2D sudah ya, pakai apa? Itu pakai apa? Pakai Animate, dulu pakai Flash ya, Adobe Flash-nya sudah pakai kan sekarang jadi Animate. Terus kemudian biasanya ada yang tanya sih, yang misal biasanya 3D belajar enggak? Ya, misalkan belajar, oke, pakai apa misalkan? Blender. Pakai Blender. Ditanya mesti om, kamu belajar Unity enggak? Ya kayak gitu. Yo itu advance rek. Kamu harus belajar sendiri, mandiri. Ya, ya. Blender itu open source sangat mudah. Maksudnya gini, apa ya belajarnya sama kayak Mas Tan. Saya pernah belajar 1 bulan setengah. Lo jok salah, dia pernah job training PKL 1 bulan setengah. Saya coba rasanya PKL kayak Budia, Pak Iba, Pak Step. Kami belajar Blender sebulan setengah. Apakah karena kami guru terus mari ngono sampai ada yang enggak? Saya sudah sepakat sama Pak Iba. Kita ikut seperti siswa. Yo. Kan rasa tusuk-tusuk iya, rebune jam piro? Jam 8. Yo. Terus jadi somas dilut lanjut. Kami setiap hari sampai jam 10 malam. Gitu. Ya, 1 bulan setengah. Kita itu enak sekali ya. Beda dengan yang pakai 3D Max. Iya, itu wis relevan buat ya kan? Render buat ya lebih enak. Tapi animasi yang digunakan apa beda? Mereka pakai mania, mereka pakai tubuh. Karena apa? Pertulangan yang digunakan. Kalau mungkin dia enak rek, kita itu bisa menganimasikan itu pakai software. Ya tahu gambar di saat itu ya pakai aplikasi itu kan animasi yoga offline. Gawe storyboard saya terus digambar manual ya, terus diwarna baru digerakkan. Itu anak animasi. Ya, kayak begitu. Coba deh kita itu dimudahkan dulu. Itu ya. Ya, lanjutkan lagi.
videografi yang selesai dan siap ditonton umumnya melewati tahap-tahap apa saja? Lihat broadcast itu. Sebelum kamu melakukan kegiatan itu yang kamu siapkan apa saja? Lewat ini apa aja? Tahapannya apa saja? Naskah itu masuk apa? Masuk ke bagian apa? Praproduksi. Ya, itu yang udah disiapkan. Ya, oke, kan saya nanya tahapannya ini. Ya. Oke, tahapan apa saja? Kita melalui tahapan praproduksi. Ya, terus produksi. Terus pasca produksi. Terus apa lagi? Kurang ini apa? Presentasi. Ya. Kemudian distribusi. Nah sekarang saya sampai ke pasca produksi, dan memang nggak ada kelihatan ke orang. Minta ke rodok, enggak lah. Kan harus kita distribusikan. Gitu ya. Oke. Lanjutkan lagi. Kita fokus ke praproduksi. Kira-kira apa saja yang dibuat pada saat praproduksi? Skrip ini apa sih? Naskah. Ada lagi? Storyboard itu apa? Gambaran buat kita meeting apa? Berarti storyboard itu adalah alur cerita yang visual. Ya. Terus berikutnya bikin apa lagi sama? Saat dulu ini aku mau loh. Pertama kali kita lakukan loh. Pertama kali. Mempersiapkan alat. Oke. Ada lagi. Sebelum mempersiapkan alat. Sebelum mempersiapkan alat, kita ngapain dulu? Casting. Itu habis naskah. Casting. Casting. Yang kita lakukan pertama itu apa sih? Riset dulu. Nah kita mau ngapain sebelum bla 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 bla, kita lakukan riset dulu. Udah pas apa belum? Baru menyiapkan yang lainnya. Gitu ya. Proses perencanaan yang dinamakan dengan praproduksi ya. Dan persiapan produksi sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan karya sasaran yang dituju, meliputi persiapan fasilitas dan teknik produksi, mekanisme operasional dan desain kreatif, mulai dari riset. Ya, kita melakukan riset, kira-kira kita tuh mau bikin apa sih? Lah iya, masa langsung ujuk-ujuk, ayo kita sakit syuting, lalu di syuting apa? Gitu ya, jadi harus siapkan dulu kita mau bikin apa sekarang. Temanya kayak apa sih? Kita lakukan riset dulu. Misalkan kita punya 3 alternatif deh, tema iki, kita riset dulu, riset pas yang mana, kan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu. Ya. Ini nanti tugas kalian ya. Ya, yang kedua adalah produksi. Produksi itu berarti ngapain? Ya, proses pengambilan gambar itu yang dinamakan produksi. Ya. Proses pengambilan gambar di lapangan. Ya, ada beberapa hal yang harus dimengerti dalam proses, diantaranya adalah penyutradaraan. Teknik pengambilan gambar, ada kamera angle, ada kamera movement, ada tos. Tos itu apa? Tos. Ya kan? Tos. Apa ini tos ini? Enggak tahu. Apa tos? Tos. Apa tahu? Kau nggak tahu? Tos itu type of shoot. Ya, apa? Iya, bukan. Tos itu maksudnya, oh ini nanti pengambilan gambarnya apa? Close up, medium close up, dan bla bla bla. Ya, oke. Seingat saya kelas nomor sudah kan? Masih ingat? Apa saja? Ayo. Apa saja? Lupa ini kayak. Apa saja? Coba dari atas deh, dari atas sampai ke bawah, sampai benar-benar full shoot.
bagian kecil saja. Aduh, itu. Ayo, Pak. Nek sedikit saja. Saya ingin ngambil apa sebelah. Kebagian nggak sih? X-ring close. Close. Ah. Iya. Itu biasa buat gambar retina itu kan. PR ya, PR. Saya minta tolong tosnya, catatannya dibuka lagi. Saya nggak perlu mengulang-ulang lagi. Tos dibuka lagi sekarang ya. Gambar retina itu. Oke, saya lanjut kembali. Pasca produksi, ngapain saja? Iya. Jadi nanti kamu dengan pasca sudah lakukan ini. Proses penyuntingan di ruang editing memadukan hasil rekaman video dengan berbagai elemen baik dengan iView visual. Oke. Udah, langsung ya, tancap gas ya. Masih 17 slide. Kok tadi Budia setelah pasca produksi itu kok ada presentasi itu maksudnya apa? Ini silakan baca. Intinya jika hasil penyuntingan itu dalam format setiap ini nanti lo mau ditonton di gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya distribusi. Berarti apa? Distribusi itu apa ya? Penyaluran harusnya kayak promosi biar orang-orang lihat. Oh, penyebarluasan karyanya gitu kan. Ya. Saya kira sudah ya pra produksi sama pasca produksi. Oke, saya masuk ke sini sekarang. Jenis film atau video apa saja yang kalian tahu? Dokumenter. Dokumenter. Ayo, benar. Apa lagi? Ada lomba film Pendek. Nah, siap. Film pendek. Kebalikannya film pendek. Panjang. Film cerita panjang. Ya, ini nanti kan tahu kalian bedanya. Ya. Terus apa lagi? Action. Genre gak? Chandra. Coba, ini mungkin yang pernah tahu atau pura-pura tidak tahu. Oh iya, company profile. Company profile. Ya. Kalau misalkan company profile, kalau saya pinginnya, nah kalau bikin profilnya sekolah yang perlu disiapkan apa saja datanya? Data-datanya apa saja? Informasi sekolah. Ya, riset dulu pasti. Risetnya itu apa saja yang kamu pastikan? Alamat Wadomen kadon ya. Ya, yang pertama apa? Alamatnya di endi, gorong gurune rek alamatnya SMK 4 di mana? Kebaca pakai SMK 4 nih ya. Ya. Wes, alamat SMK 4 di mana? Terus yang tersedia. Nomor berapa? Itu nomor alamat itu sudah masuk alamat. Ya, apalagi setelah alamat kamu cari info apa? Gambar sekolah, Oh, iya, jurusannya apa? Oke, wes, mari jurusan. Ayo. Apa? Mari jurusan apa? Fasilitasnya apa saja? Oke. Terus apa lagi? Ekstrakurikuler. Ekskulnya apa saja? Oke, lanjut lagi. Kerjasama? Oke, boleh. Tapi itu bisa data pendukung ya. Oke, yang paling urgent dulu. Kepala sekolah, kenapa kepala sekolahnya? Apa lagi selain Acara rutin. Enggak ya? program boleh. orang itu lek pingin ke sekolah yang dituju itu kan boleh sing wong apik tok. Iya. Berarti apa? Prestasinya. Pasti. Prestasinya apa sih SMK 4 kok bikin kita terkilir-kilir dari SMK. Iya. Oke, bisa ditambah. Nah, terus ada lagi apa? Itu wedding. Jadi, Video wedding itu loh, apa itu namanya? Dokumentasi. Oh iya.
Film yang Komersial. komersial. Kayak Terus satu lagi apa? Kalau ada yang komersial berarti ada yang iklan. Pupuk. Layanan masyarakat. LM. Ya. Yes. Kemudian televisi masih banyak lagi. Saya ngambil 7 saja. Ya, kepilih. Ya. Oke, selanjutnya kembali. Kurang satu lagi. Kalian nanti ya pada saat mengambil peminatan video, kalian bisa mengambil film pendek. Nggak film dokumenter, kayaknya gak usah ketahuan ya. Ya. Oke, bisa film pendek, bisa profil perusahaan boleh, mau sekolah boleh, mau bikin iklan komersial boleh, iklan masyarakat boleh, sama video klip boleh. Tolong saya diingetin minggu depan 2 hari sebelum, kalau hari Kamis saya diingetin hari Selasa ya. Budia contoh karya kakak kelas. Saya tunjukkan terutama yang video klip. Dia bikin temenanan rek. Ya, terus kemudian dia berani lintas sekolah. Kemudian modelnya seingat saya SMA 3. Dan dia berani keluar tuh. Kami nilainya 95. Ada film animasi, ada motion grafik, ada bumper, ya. Terus kemudian ada stasiun TV dan bla-bla. Ya. Coba nih, stasiun TV itu seperti apa? Jelaskan satu-satu. Nah, sekarang coba kita bahas film dokumenter. Dulu pernah pada saat kakakku dulu itu pasti ada PKL nak ya. Kita nggak pernah ngasih materi, langsung tugas akhir. Salah satunya yang dipilih adalah film dokumenter. Ada, ya. Oke, coba cermati nih. Kebaca? Ya. Baca nggak? Film dokumenter ini menggambarkan dokumentasi untuk membuat kembali suatu peristiwa atau kronologis kejadian yang terjadi saat itu. Film ini dapat diatur dan menyesuaikan kejadian sebenarnya, tetapi aktor yang memerankan pelaku sebenarnya bukan aktor pengganti walaupun mirip. Contoh perjuangan hidup seorang itu. Kemarin itu memang kita minta kakakku terjun langsung. Saya masih ingat waktu itu saya dampingi kakakku itu. Dia itu ngambil film dokumenternya di daerah Tambingan. Tambingan itu kalau dari SMK 6 ya lurus ke arah Tumpang. Seingat saya itu nanti kalau lurus menemukan jalan agak belok-belok itu ada pasar sayur yang bobokan itu loh. Lah itu belok ke kanan. Itu gone pengusaha ternak ayam. Makanya banyak kalau misalkan telur ayam kok daerah Tumpang tuh Tambingan itu. Ya. Dia bisa membuat film dokumenter dari awal sampai akhir salah satu pengusaha ya. Jadi enggak fiktif, beneran. Ya, ada yang berani kayak gitu. Oke. Sekarang ya, seperti ini. Sosial documentary. Film dokumenter merujuk pada sifat jurnalistik yang diikuti dengan studi investigasi. Oke, ya, dan memiliki gaya penyampaian seperti news kejadian saat itu, gitu, ya. Oke. Ada satu lagi, sinema documentary. Fakta-fakta yang benar terjadi, adegan-adegan yang ditunjukkan adalah peristiwa kejadian saat itu tanpa ada reka adeganan. Dan film dokumenter jenis ini adalah jenis yang sulit membuat dia masuk dan mengintervensi dalam proses pembuatan. Salah satu contoh film dokumenter ini adalah peristiwa Semanggi. Ingat ya peristiwa Semanggi itu? Ya, yang unjuk rasa di itu sekitar tahun-tahun 19 berapa ya? 1998. Oke, lanjut. Kita bicara tentang film pendek sekarang. Kira-kira durasi film pendek itu sampai seberapa? Pendek 30. 30? Enggak tahu. Oke.
di bawahnya maksimal segitu. Lama nggak ketemu siapa? Oke. Sekarang film cerita panjang. Kira-kira durasi ini berapa? Cuma 1 jam. Di atas 1 jam. Kita di atas lah. Oke. Maksimal berapa? Rentangan antara berapa berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 2. Oh iya. Oh iya, tapi ada film India itu yang sampai 5 jam itu kan? Iya. Misalnya gini loh Kak, kalau kita bicara durasi itu mempengaruhi ya kan? Ngomongnya orang menit per detik itu biayanya wes muni hampir puluhan atau ratusan juta. Ya Pak, benar-benar harus direncanakan di peraturan komputer. Kita ada budget berapa sih? Kita harus hati-hati ya. Oke, selanjutkan lagi. Sekarang lanjut ke profil perusahaan. Ya, kalau tadi dia menyampaikan sekolah, karena perusahaan seperti ini. Itu bisa dikatakan film dokumenter, tapi bersifat suatu kepentingan suatu institusi atau perusahaan yang berfungsi sebagai bagian dari alat promosi. Ya, kalau profil itu untuk apa sih? Ini promo. Ya. Film ini dibuat untuk menggambarkan keberadaan usaha, pekerjaan yang dilakukan apa saja, aktivitasnya seperti apa. Indonesia kemana? Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time to begin the 10 lesson. Kemarin ada satu kakak itu ngambil PJPL-nya itu profil perusahaan. Setelah saya tanya, kenapa kamu ngambil profil perusahaan ini? Karena ayah saya bekerja di sini dan perusahaan ini belum punya profil. Jadi dia bilang, boleh nggak salah perusahaan ini? Kain-kain itu. Ya, boleh, misalkan dia ayahku ibuku kerja di mana, tak bantu bikinkan profil perusahaan. Jadi ya, mau tidak mau kalau sudah ada profil perusahaan itu kan bisa secara apa digital kan akhirnya promonya itu lebih enak gitu, luas enggaknya apa namanya di sekitar aja ya. Gitu ya, promonya luas. Nah, sekarang iklan komersial. Kira-kira durasi ini berapa menit iklan komersial? 1 menit. 1 menit. 1 menit. Iya. Paling lama 5 menit. Ya. Sekarang gini nah, tergantung dari tema ya. Kan kita pinginnya itu pesan yang mau kita sampaikan itu nyampe ke audiens, ya kan? Lek nggak nyampe berarti ya tetap gak payu, ya kan? Oke, kurang lebih kalau komersial itu berapa? 5 menit. 5 menit. 5 menit itu masih cukup akeh, Rek. Ya, tidak terlalu banyak. Ya tergantung nanti ceritamu itu tapi roga bosen ya 5 menit ya 5 bener gak sih itu Iklannya Marjan. ya kan? Itu seru, kalau itu seru. Nah ini ya menjual atau mempromosikan suatu promosi yang memberikan feedback terhadap informasi yang sudah disampaikan. Baik pembeli menggunakan atau mengikuti saran atau pesan yang disampaikan. Ya, terus iklan layanan marat masyarakat kira-kira Iklan posyandu. 10 menit. Tapi biasanya iklan layanan masyarakat itu kan mau bedanya kalau komersial tadi apa?
Biasanya gua senangnya mantan gua fiksi non fiksi sini apa senangnya surat. Saya kemarin sempat, tapi saya nggak pernah lihat secara ini ya. Ibu saya itu kalau di jam tertentu itu TV-nya nggak boleh di sini. Benar. Ikatan cinta. Bulat Ya, saja ya. Seperti itu. nggak mari-mari. Ya, jadi dia itu namanya cerita fiksi, ya kan? Kalau dibilang series gitu ya, nggak berhenti. Akhirnya sampai kesel juga sampai berapa episode gitu ya. Nah, kalau non fiksi, ya terkait reality show dan seterusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nanti kalian boleh kalau memang menginginkan PJBR-nya ambil video klip, tidak apa-apa. Berarti kan kamu menceritakan dari lagu itu. Iya, lagu milik saya, lagunya si kami, si ngopo, si ngopo senengi. Akhirnya kamu kan buat konsep idenya, ya. Idenya seperti apa buatan si notis. Itu loh cari lisensi. Jadi pergerakan dari si modelnya ya itu kurang lebih sesuai dengan ya gitu ya. Bukan saya kira kalau nyanyi lipstick. Bukan itu yang kami minta loh ya. Bukan itu yang kami minta. Karena kemarin itu ada pengen gitu kalau nyanyi. Lagi lah, oh itu kalau ya. Ah, bukan itu yang diminta. Senam irama siap. Kompak. Yang senam iya lah. Jadi ya, Orang Jogja mengutamakan kualitas teknik pengambilan gambar dan suara setiap adegan yaitu memvisualisasikan waktu. Ya, boleh bisa dipilih dari sekarang. Hanya film animasi. Ya, dua dari statis yang dikatakan salah besar. Bisa dibaca sendiri ya. Ya. Ya ampun, kasar sekali. Kalau kita menghasilkannya dari komputer ya. Ya. Kalau anak animasi loh gambar tangan tangan. Oke. Nah berikutnya adalah motion graphic. Ya, saya kira itu saja. Lanjut. Nah, ini ya mungkin nanti pasca mengenai tugas ini sekalian. Gambar adalah animasi pendek yang ada pada akhir sebuah program sebelum masuk ke sebuah iklan atau bagian awal. Ini nanti ada beberapa gambar. Ya. Gambar itu terdiri atas tiga macam. Apa saja kira-kira? Baru. Oke, yang satu gambar atau potongan dalam bagian dan visualisasi atau kualitas ekspresi. Guys, kalau ini jangan ngomongkan menit ya. Ada bicaranya lebih sekarang. Yang biasanya ditampilkan sebelum kata sudah show. Ya. Nah, terus ada lagi bumper yang opening. Ya. Bagian pembuka acara berdurasi nggak lebih dari 30 menit. Ya. Tidak banyak. Oh itu. Ini karena opening berarti ditampilkan di awal acara. Nah, terus kayak gini. Promotion bumper.
Berarti kalau iklan itu berapa kali tampil, berarti itu yang menyponsori. Nah, itu bayar gitu. Berapa kali tampil itu wanita loh. Nah, itu ya. Supaya apa? Peminatnya banyak. Nah, kalau peminatnya banyak, mau tidak mau kan mesti banyak apa ya? Masukan atau ide-ide yang banyak. Nah ini dengan stasiun ID tadi silakan dibaca. Kita nonton tiba-tiba Indosiar, SCTV, ya itu stasiun ID. Gitu ya. Saya sudah lupa ya karena di saya itu nggak ada SCTV, nggak ada. Saya nggak pernah lihat TV juga sekarang. TV-nya setiap hari nggak style. Oke, kita lanjut ke film. Ya. Nah, ini kalau anak-anak dari broadcast sudah. Ini yang belum yang lain bisa baca. Sinematografer ini adalah penata fotografi. Ya. Mereka yang melaksanakan aspek teknis dari pencahayaan dan fotografi adegan. Kira-kira over enggak cahayanya? Atau malah under cahayanya? Over berarti apa? Kan orang Jawa itu ngomong cahaya, cahaya itu apa? Kelebihan, ya kan? Malah bagiannya padang kuat. Atau under berarti cahayanya semakin gelap. Terus gambar asli juga. Ya. Oke. Terus untuk yang berikutnya, nah ini ada videografer. Silakan dibaca sendiri. Nah, ini kan berat ya, bisa lanjut videografer. Iya, kalau videografernya orangnya nggak terampil, juga nggak hasil resiko maksimal. Karena mulai lighting dan tanggung jawabnya dia semua. Dan dia harus berkoordinasi dengan siapa? Dengan sutradara. Kan dia kan apa ya berkoordinasi sama sutradara. Inginnya sutradara ya apa? Ya wis, kan dia harus menyiapkan sak ini sutradara ini. Oke, berikutnya director. Berikutnya kameramen. Nah, kameramen ada beberapa. Ada kameramen utama, fungsinya untuk apa? Baca sendiri. Nanti tanya. Disebut sebagai penata. Sama nggak sih? Malah sebagai first kameramen itu dia tidak melakukan kegiatan perekaman. Dia benar-benar mengamati kegiatan itu berdasarkan sesuai atau tidak. Ya. Nah, ini ada lagi kameramen yang kedua. Nah, sekarang kalau kameramen kedua ngapain? Baca. Nah, yang mengoperasikan kameranya justru kameramen yang kedua, mengikuti instruksi dari kameramen yang pertama. Ini beliau menyampaikannya yang ideal, ya. Tapi kadang bisa tertentu bisa seideal ini. Kameramennya cukup si dia, soalnya hemat biaya gitu iso. Tapi akhirnya mau tidak mau karena ada satu orang dia harus siap segala. Gitu ya. Nyiapno dhewe kabeh. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ternyata ada asistennya kameramen.
dulu. Saling mengingatkan dulu. Oh iya, kemudian pernah ditawarin sama Mbak Yusra. Ya, yang menghubungi dia itu asistennya Mbak Yusra. Kebetulan alumni dia tahun 2011. Dia minta ini di syuting yang terakhir ya nggak salah. Nah, tapi yang terusnya dia tidak tulisannya kami pilih dari 1-4. Ya, dan pilih kira-kira fasilitasnya apa tadi? Dia tanya begini. Ya, kira-kira ini diberi oleh bantuan apa? Dia tanya kayak gitu. Tidurnya gimana? Sampai itu saja. Oh, bisa kita siapkan harus ke kantor. Bisa di kantor. Oke. Nanti kalau misalkan sampai turun ke lapangan ini di Jakarta, kalau sampai ke daerah Jawa Tengah kan, itu satu pilih. Bagaimana maksudnya? Apakah ada pendampingan? Karena juga kan anak PKN masih belajar. Akhirnya kok kemarin itu sebenarnya sudah mengikat kan dia yang nggak pendampingan. Karena pengalaman. Ya coba minatnya kemudian komunikasikan lagi. Kan kemarin Deus kan semua kesini kan. Nah ya yang gede-gede itu ya arek DKPK. Kalau salin kabel dia ya lali kan. Kok kamu lihat aku masuk kira Mas Kandi. Jangan lupa. Ya coba nanti saya tanyakan lagi. Karena kalau Boy Scout kayaknya sudah pergi ke kota. Ya kan di Malang, tanggung jawabnya siapa? Solo, ada tanggung jawab. Tapi dia per kota, dia belum makan. Itu berawal dari apa sih Boy Scout itu? Ya dia konten sebenarnya. Tapi jujur saya tidak begitu banyak paham. Begitu paham orang bahasa Jawa. Bahasa Jawanya Arema banget. Ya, jadi kadang saya bingung kenapa. Sampai sekarang saya mesti tanya-tanya. Malah ponakan saya itu tahu saya udah SMK 4. Bude, alumni sekali. Iya. Dan bisa ngomong itu waduh bisa. Itu artinya apa? Jadi nggak tahu. Saya jujur dari kecil bahasa saya nggak menggunakan bahasa Jawa. Biasa berbahasa Indonesia. Karena apa? Balik lagi lingkungan. Ya. Jadi orang tua saya dulu kerja di salah satu proyek yang sekolahnya pun di proyek itu semua pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Saya ingat dulu pernah bahasa Jepang bisa, tapi kan nggak kasar ya. Kata teman-teman saya, anak-anaknya orang Jepang-Jepang gitu. Ya kan hanya sebentar. TK, TK itu teman saya banyak Jepang. Terus habis itu SD-nya ketemu wong Jawa, ya kan belajar lagi. Tapi Jawanya tetap pakai bahasa Indonesia. Saya baru bisa bahasa Jawa itu SMA kelas 1. Itu pun dulu saya diajarin teman-teman saya pencok-pencok saya nggak tahu. Habis nakal ya. Terus akhirnya saya masuk ke SMA 4 tahun 2003. Saya masuk ke sini tahun 2003. Akhirnya bergaul. Bisa. Ya tergantung lingkungan, ya kan? Nah sekarang kalau dituntut harus bahasa Jawa tapi lingkungannya bukan orang Jawa saja kan ya repot, ya kan? Ya harus bahasa Indonesia itu paling aman. Oke, yang berikutnya lagi ya. Ya wes, itu ini berat ya, karena dia sudah dapat apa namanya rekaman gambar keseluruhan. Ini saya dipotong, di sini enggak. Nah, ini kamu nanti akan belajar ya berpotong.
Oke, sudah ya. Nah, perlu kelas sedikit. Kelas 1. Ya. Oke, saya kira tadi itu bahan awal kita ya. Nanti setelah ini masih ada beberapa lagi. Saya masih ada beberapa slide yang akan saya tampilkan sebentar sebelum kita fokus ke project. Gitu ya. Begini.